Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi Enrico, di mana video Enrico ini juga pernah direupload oleh Didit Yuli yang menjawab tentang Yesus dikubur 3 hari 3 malam. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Tapi sayangnya pemikiran kita orang modern jelas berbeda dengan pemikiran orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi abad pertama yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka menghitung bahwa satu hari itu tidak harus 24 jam. Kapanpun peristiwa itu dimulai dan kapanpun itu berakhir, itu selalu saja dihitung sebagai satu hari. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa orang Yahudi pada saat itu menggunakan kalender bulan, yaitu di mana hari dimulai setelah pukul 6 sore. Hal ini seperti yang digunakan oleh teman-teman muslim kita dalam menghitung hari baru, yaitu menggunakan kalender Hijriah, di mana hari baru bagi orang Yahudi dan orang Islam yang menggunakan kalender bulan adalah setelah pukul 6 atau maghrib. Nah, ngomong-ngomong mengenai perhitungan hari, ada kisah yang unik nih dari Pak Gratiapello, di mana kisah tersebut aku ambil dari bukunya Teknik-Teknik Apologetika jilidnya yang kedua. Pak Gratiapello menjelaskan dan menceritakan bahwa ada seorang nenek tetangganya yang meninggal pada Selasa siang. Jadi nenek ini meninggal pada Selasa siang. Nah, nenek yang meninggal ini adalah seorang Nahdlatul Ulama berasal dari keluarga NU. Dan kita tahu bersama bahwa NU melaksanakan yang namanya tahlilan. Apa itu tahlilan? Tahlilan itu pembacaan zikir dan doa setelah 3 hari almarhum atau almarhumah meninggal. Jadi setelah 3 hari meninggal akan ada yang namanya tahlilan. Tapi mengejutkannya teman-teman, meskipun nenek ini meninggal pada Selasa siang, tahlilannya diadakan pada hari Rabu malam. Dan itu dihitung sebagai 3 hari dalam kalendernya umat Islam. Mengapa demikian? Begini penjelasannya. Seperti yang aku katakan sebelum bahwa hari baru itu dihitung setelah maghrib ya, setelah pukul 6 sore. Jadi setelah pukul 6 sore itu adalah hari baru. Nenek ini meninggal pada Selasa siang. Itu tetap dihitung sebagai hari pertama teman-teman. Meskipun sudah nggak lama hari baru, tetapi itu tetap dihitung sebagai hari pertama. Setelah Selasa siang, ada Selasa sore yaitu maghrib. Selasa sore atau maghrib ini adalah permulaan hari kedua di dalam perhitungan peredaran bulan, perhitungan kalender Hijriah. Jadi setelah maghrib pada hari Selasa ini, itu adalah hari yang kedua. Setelah itu, hari Rabu sore pukul 6 atau maghrib, ini adalah hari ketiga. Dan disitulah tahlilan dari almarhumah ini dilaksanakan, yaitu setelah 3 hari dari kematiannya. Nah, demikian juga dengan Yesus Kristus. Yesus meninggal atau wafat sekitar pukul 3 sore hari Jumat. Dan itu dihitung sebagai hari pertama meskipun sudah dekat pukul 6. Cuma 3 jam lagi pukul 6. Tapi dalam tradisi Yahudi, satu hari tidak dimaknai sebagai 24 jam. Meskipun Yesus wafat pada sekitar pukul 3 sore hari Jumat, itu tetaplah satu hari. Jadi Jumat pukul 3 sore itu adalah hari yang pertama. Kemudian hari yang baru dimulai pada saat pukul 6 hari Jumat, maghrib ya. Jadi itu adalah hari yang kedua. Hari yang ketiga adalah maghribnya hari Sabtu. Itu adalah hari yang ketiga. Dan akhirnya Yesus bangkit pada hari yang ketiga pada hari Minggu pagi. Itulah perhitungan dari orang Yahudi pada saat itu yang tidak bisa kita samakan dengan perhitungan kita sebagai orang modern. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Enrico yang menjawab seorang mu'alaf yang membahas tentang kematian Yesus 3 hari 3 malam, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Dalam keyakinan Kristen, salah satu nubuatan Yesus adalah seperti Nabi Yunus. Nah, ini terdapat dalam Matius 12 ayat 38-40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda.
Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, atas nubuatan tersebut, banyak yang beranggapan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak memenuhi nubuatan tersebut karena Yesus yang wafat di hari Jumat jam 3 sore harusnya bangkit hari Senin, yakni 3 hari 3 malam. Dan atas tanggapan tersebut, Enrico membantahnya dengan menjelaskan bahwa perhitungan pergantian hari menurut tradisi Yahudi adalah di jam 6 sore atau saat matahari terbenam, sama seperti perhitungan pergantian hari dalam Islam, yakni Hijriyah. Jadi jangan memakai sistem perhitungan pergantian hari di zaman ini atau 24 jam dalam satu hari. Sebelumnya mari kita lihat dulu jam berapa Yesus mati ya. Nah, ini terdapat dalam Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berikutnya di Markus 15 ayat 33 sampai 34, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, Yesus wafat hari Jumat jam 3 sore sampai jam 6 sore sudah dihitung 1 hari. Nah, dari jam 6 sore dimulai hari Sabtu atau Sabat sampai jam 6 sore besoknya sudah 2 hari. Dari jam 6 sore sudah masuk hari ketiganya, yakni hari Minggu. Nah, itu berarti sudah 3 hari. Jadi klop memang Yesus bangkit di hari Minggu, maka nubuatan terpenuhi atau tergenapi. Kira-kira seperti itulah yang dijelaskan oleh Enrico ya. Baik, mari kita ulas. Oke lah, kita ikuti alur mereka ya. Peredaran bulan menjadi landasan pergantian hari yang dimulai dengan malam. Dalam tradisi Yahudi kuno, hari baru dimulai setelah matahari terbenam sampai terbenamnya matahari kembali di keesokan harinya. Sebetulnya kalau mau jujur, nubuatan untuk Yesus seperti yang dialami oleh Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam tidak terpenuhi atau tergenapi. Kenapa? Mari kita koreksi lagi perhitungan Enrico berdasarkan pergantian hari menurut tradisi Yahudi. Yesus mati pada hari Jumat jam 3 sore, berarti tersisa 3 jam lagi untuk pergantian hari, yakni jam 6 sore saat matahari terbenam. Anggaplah mayat Yesus diturunkan kemudian dibawa, dikafani dan dikuburkan di gua, menghabiskan waktu 1 jam lebih yang artinya sebelum jam 6 sore atau pergantian hari. Maka itu sudah dihitung 1 hari. Nah, dari jam 6 sore memasuki hari Sabtu atau Sabat sampai esok jam 6 sore, berarti sudah 2 hari. Nah, pada bagian ini Enrico tidak jujur. Perhatikan, ada perbedaan waktu pada hari Ahad. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Pertama, menjelang menyingsingnya fajar. Nah, ini ada dalam Matius 28 ayat 1. Berikutnya pagi-pagi benar ketika masih gelap. Ini terdapat dalam Yohanes 20 ayat 1. Pagi-pagi benar, nah ini terdapat dalam Lukas 24 ayat 1. Berikutnya setelah matahari terbit, ini ada di Markus 16 ayat 2. Jadi itu perbedaan waktunya ya. Nah, sekarang begini, hari Sabtu atau Sabat berakhir di jam 6 sore. Dari jam 6 sore sudah hari Ahad atau Minggu sampai besoknya jam 6 sore. Maria Magdalena dan yang lainnya datang ke kubur Yesus hari Ahad atau Minggu saat fajar menyingsing. Anggaplah pertentangan tentang datangnya Maria Magdalena dan yang lain kita simpulkan minggu pagi lah. Artinya, Yesus bangkit atau keluar dari kubur itu sebelum menyingsing fajar atau masih gelap sebelum kedatangan Maria Magdalena dan yang lainnya. Faktanya, jika Yesus keluar atau bangkit minggu dini hari, maka berarti Yesus hanya berada di kubur 2 hari 2 malam. Itu hitungannya kalau Yesus keluar minggu dini hari. Bagaimana kalau Yesus keluarnya saat hari Sabtu atau Sabat? Karena tidak ada kejelasan kapan Yesus keluar dari kubur atau bangkit. Yang menjadi patokan hanya saat Yesus selesai dikubur pada hari Jumat menjelang Sabat atau sebelum Sabtu dan hari Ahad atau Minggu menjelang fajar, Maria Magdalena dan yang lainnya
baru datang ke kubur Yesus. Artinya dari masuk Sabat atau Sabtu sampai Minggu dini hari tidak ada yang mengetahui. Apalagi saat Sabat atau Paskah, orang-orang dilarang beraktivitas. Ingat ya nubuatannya, seperti Yunus yang berada di perut ikan 3 hari 3 malam. Ingat ini. Nah selanjutnya, apakah Nabi Yunus yang berada di perut ikan dari hari pertama sampai hari ketiga dalam keadaan mati? Jawabannya tidak, beliau tetap hidup. Bagaimana dengan Yesus? Hari pertama, kedua, dalam keyakinan Kristen, Yesus mati. Dari sini saja sudah gugur nubuatan tersebut, karena dalam keyakinan Kristen, Yesus itu mati. Makanya sangat banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus tidak mati saat disalib. Jadi intinya, mau Enrico pakai perhitungan Masehi, Yahudi, atau Hijriah, sekalipun tetap nubuatan itu tidak terpenuhi oleh Yesus, alias nubuatan 3 hari 3 malam. Selanjutnya Enrico membawa perhitungan pergantian hari dalam keyakinan Islam. Salah satunya perhitungan hari NU atau Nahdlatul Ulama yang sama dengan perhitungan pergantian hari Yahudi, yakni saat terbenamnya matahari menyelenggarakan tahlilan terhadap orang yang telah meninggal, baik itu almarhum atau almarhumah. Waktu pergantian tanggal dan hari dalam kalender Islam adalah waktu maghrib. Hal ini berdasarkan Al-Quran surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, "Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya." Nah ini lebih lengkapnya bisa dibaca dari ayat 36 sampai 40 ya, sekaligus tafsirnya biar paham. Dan juga terdapat dalam beberapa hadis tentang pergantian hari karena sistem penanggalan dalam Islam atau kalender Hijriyah dihitung berdasarkan siklus bulan Komariah. Maka dapat diketahui kalau pergantian hari dalam Islam itu saat matahari tenggelam dan saat bulan muncul alias waktu maghrib, bukan pukul 00.00. Lanjut. Enrico menyamakan peristiwa saat Yesus mati jam 3 sore dengan kisah seorang nenek yang meninggal di Selasa siang dan tahlilan dilakukan pada malam, yang berarti itu merupakan tahlilan hari pertama karena telah berganti hari. Begitu juga dengan perhitungan Yesus. Sekarang begini, saat orang muslim meninggal dan melakukan tahlil terhadap almarhum atau almarhumah, walaupun tidak semua yang melakukan tahlil ya, walaupun si fulan pagi atau siang meninggalnya, tahlilan diadakan tetap selepas maghrib atau selepas isya, atau rata-rata kebanyakan yang tahlilan selepas isya. Bahkan jika si fulan meninggalnya saat malam, tahlilan diadakan besok malamnya. Anda tidak bisa menyamakan waktu tahlilan dengan peristiwa Yesus, karena perhitungan dalam melakukan tahlil ini tepat hitungannya. Contoh, saya ambil saja contoh dari Enrico yang diambil dari kisah Om Gracia Pelo ya. Ada nenek yang meninggal Selasa siang. Tahlil hari pertama dilakukan malamnya selepas Isya atau malam Rabu. Artinya sudah berganti hari karena sudah lewat jam 6 sore. Besoknya selepas Isya masuk tahlilan hari kedua atau malam Kamis. Dan begitupun tahlil hari ketiganya yang dilakukan besoknya selepas Isya atau malam Jumat. Jadi klop sesuai perhitungan pergantian hari. Nah, ketika Enrico menjelaskan pergantian hari dalam keyakinan NU yang sama seperti perhitungan pergantian hari dalam tradisi Yahudi, dalam konteks ini Enrico jujur. Tapi saat peristiwa nubuatan Yesus 3 hari 3 malam, malah Enrico tidak jujur. Kenapa? Saat Yesus bangkit di hari Ahad atau Minggu dini hari, bahkan belum sampai jam 6 sore di hari Minggu itu. Jika Anda beranggapan walaupun hari Minggu dini hari ini sudah dihitung 1 hari, tetap nubuatan itu tidak terpenuhi atau tidak tergenapi. Karena kalau perhitungannya seperti itu 3 hari 3 malam ini tidak sampai. Yang ada hanya 2 hari 2 malam terhitung dari hari Jumat. Dan lagian Yesus bangkit atau keluar dari kubur ini tidak pasti. Apakah keluar atau bangkit saat Minggu dini hari atau saat Sabat? Kalau masih ngotot, bawa ke sini referensinya kapan tepatnya Yesus bangkit. Saya tunggu. Berbeda dengan tahlil yang pas perhitungannya untuk 3 hari 3 malam. Makanya kenapa tahlil itu selalu diadakan selepas maghrib atau isya setelah pergantian hari.
agar tidak meleset dan memastikan. Jadi intinya, tidak jujurnya Enrico dalam menyamakan hal tersebut sangatlah tidak baik, hanya agar nubuatan Nabi Yunus 3 hari 3 malam digenapi oleh Yesus. Masa sih saat ngomongin tahlil dari si fulan wafat Selasa siang sampai Rabu sore saat maghrib Anda jujur, sedangkan Yesus mati Jumat siang hanya sampai Minggu dini hari, nggak sampai maghrib atau belum jam 6 sore? Anda tidak jujur dan menyamakan hal itu. Lucu Anda ini. Saran Esa, Anda harus lebih giat lagi belajarnya, dan junjunglah kebenaran itu walaupun pahit daripada menutupinya. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kafir bodoh biasanya tidak peduli dengan tanggal merah. Ini terbukti mereka tidak libur untuk menjadi bodoh walaupun tanggal merah. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.